Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Syakh al-Asdi atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan riwayat hadis. Ibnu Hisham berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin, dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdurrahman bin Syakh. Diperkirakan lahir 21 tahun sebelum Hijriah, berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Sejak kecil, ia sudah menjadi yatim. Ketika mudanya, ia bekerja pada Basrah binti Ghazwan, yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus Syam atau hamba matahari. Dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah atau ayah pemilik kucing karena suka merawat dan memelihara. Abu Hurairah masuk Islam saat seorang pemimpin Bani Daus bernama Tufail bin Amr kembali ke kampungnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi muslim. Ia menyerukan untuk masuk Islam dan Abu Hurairah segera menyatakan ketertarikannya. Meskipun sebagian besar kaumnya saat itu menolak, ketika Abu Hurairah pergi bersama Tufail bin Amr ke Mekah, Nabi Muhammad mengubah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman atau hamba yang pengasih. Ia tinggal bersama kaumnya beberapa tahun setelah menjadi muslim, sebelum bergabung dengan kaum Muhajirin di Madinah tahun 6295 Hijriah. Abu Hurairah pernah meminta Nabi untuk mendoakan agar ibunya masuk Islam, dan yang akhirnya terjadi. Ia selalu menyertai Nabi Muhammad sampai dengan wafatnya Nabi tahun 632 di Madinah. Abu Hurairah termasuk salah satu di antara kaum fakir Muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan, yang disebut Ahlus Syufa, yaitu tempat tinggal mereka di depan Masjid Nabawi. Abu Hurairah mempunyai seorang anak perempuan yang menikah dengan Sa'id bin Musayyib, yaitu salah satu seorang tokoh tabi'in terkemuka. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Di antara yang meriwayatkan hadis darinya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Imam Bukhari pernah berkata, tercatat lebih dari 800 orang perawi hadis dari kalangan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syekh As-Subki dengan judul Fatawa Abu Hurairah. Abu Hurairah sejak kecil tinggal bersama Rasulullah. Diriwayatkan atsar oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang mauquf hingga Abu Hurairah. Abdullah bin Rafi berkata, aku bertanya kepada Abu Hurairah, mengapa engkau bernama kunyah Abu Hurairah? Ia menjawab, apakah yang kau khawatirkan dariku? Aku berkata, benar, demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu. Abu Hurairah berkata, aku dahulu bekerja mengembalakan kambing keluargaku, dan di sisiku ada seekor kucing kecil atau Hurairah. Lalu ketika malam tiba, aku menaruhnya di sebatang pohon. Jika hari telah siang, aku pergi ke pohon itu dan aku bermain-main dengannya. Maka aku diberi kunyah Abu Hurairah atau bapaknya si kucing kecil. Peristiwa tersebut diawali dengan ditemukannya anak kucing oleh Abdurrahman ketika dia mengembalakan kambing. Abdurrahman yang suka hewan membawa kucing itu ke rumah untuk ia rawat. Abdurrahman sangat menyayangi si anak kucing. Setiap pagi, Abdurrahman membawa serta si anak kucing untuk menemaninya mengembalakan kambing. Sedangkan ketika malam hari, Abdurrahman meletakkan si anak kucing di rumahnya agar kucing kecil itu bisa tidur dengan nyaman. Suatu ketika Rasulullah berniat bertemu dengan Abdurrahman, Rasulullah melihat Abdurrahman sedang asyik bermain dengan kucingnya. Rasulullah kemudian bertanya, sejak kapan kau memelihara kucing? Baru beberapa waktu, wahai Rasulullah. Saya menemukan kucing ini ketika saya sedang mengembalakan kambing. Karena saya tidak tega membiarkan dia sendirian, maka saya putuskan untuk membawanya pulang. Rasulullah kemudian berkata, karena engkau sangat menyukai kucing itu, maka aku akan memanggilmu dengan nama Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah sendiri mempunyai arti bapak kucing kecil. Wafatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah diriwayatkan wafat tahun 678 atau tahun 59 Hijriah di umur 78 tahun. Maka jarak dari wafatnya Rasulullah SAW dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Sebelum meninggal, Abu Hurairah jatuh sakit, meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi.
Diriwayatkan dari Nafi rahimahullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazah. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tak lepas mendoakan Abu Hurairah, lalu ia berkata, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukharila lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya. Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini, bersama dengan Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim, yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Tirmizi. Dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadis dalam Sunan Tirmizi. Sedangkan kunyahnya adalah Abu Abdullah karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Dia dikenal sebagai Al-Bukhari, dengan demikian nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab Ad-Sikat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang warak dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat atau ragu-ragu. Hukumnya terlebih-lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermazhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhli, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia menerbitkan kitab pertama Khazaya Syahabah wa Tabi'in. Hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Setelah menyaring dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, perawi sumber menjadi 7.275 hadis. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya Rashid bin Ismail. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, Hijaz atau Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad, sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan seorang ulama besar, Ahmad bin Hanbal. Di kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari mereka, dia mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Namun, tidak semua hadis yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 90.082 hadis dalam karya monumentalnya Al-Jami' Al-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari. Banyak para ahli hadis yang berguru kepadanya seperti Syekh Abu Zahra, Abu Hatim Tirmizi, Muhammad Ibnu Nashar, dan Imam Muslim. Di antara guru-gurunya dalam memperoleh hadis dan ilmu hadis adalah Ali Ibnu Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al-Faryabi, Maki Ibnu Ibrahim Al-Bakhi. Selain itu, ada 289 ahli hadis yang hadisnya dikutip dalam bukunya Sahih Bukhari. Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama pakar hadis, ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fikih. Bahkan tidak lupa dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan rekreatif seperti kegiatan belajar memanah sampai mahir. Ada beberapa karya Imam Bukhari, antara lain Al-Jami' As-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Du'fa Asy-Syafir, At-Tariq Asy-Syafir, At-Tariq Al-Awsat, dan At-Tariq Al-Kabir. Di Naisabur, kedatangan Bukhari pada tahun 250 Hijriah disambut meriah. Namun kemudian terjadi fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara. Namun ternyata fitnah kembali melanda. Atas permintaan warga Samarkand, sebuah negeri tetangga Uzbekistan, Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. Tiba di Kartang, sebuah desa kecil sebelum Samarkand. Ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya.
Namun di sana dia jatuh sakit selama beberapa hari dan akhirnya meninggal pada malam Idul Fitri dalam usia 60 tahun atau 62 tahun dalam hitungan Hijriah. Ia dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Tepatnya beliau wafat di Kartang 1 Syawal 256 Hijriah.